Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini kita dapat berjumpa, bertemu muka meskipun secara virtual. Tentu ini merupakan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut dan wajib kita syukuri. Saya dari kampus 1, kampusnya Pak Jumadi di Pabelan, menyertai Bapak Ibu sekalian pada kajian pagi ini. Yang pertama, mulai dari yang ringan-ringan saja, atau istilahnya Pak A.R. Fakhrudin dulu adalah enteng-entengan, ya. Membahas ilmu agama yang mungkin tidak terlalu berat tapi penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah munculnya perbedaan orang melaksanakan sholat subuh dan sholat Jumat. Ini kebetulan sama-sama 2 rakaat, tetapi pelaksanaan sholat subuh itu dan sholat Jumat itu ada perbedaan di kalangan umat Islam. Yang ini mungkin perlu kita pahami bersama, kita ketahui bersama, sehingga ketika terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain, kita bisa saling memahami, saling bertoleransi, tetapi di sisi lain tentu kita tetap mencari pengamalan agama berdasarkan dalil-dalil dan argumen yang paling kuat, yang terbaik, yang rajih, tentu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ulama kita. Ya, dalam masalah sholat subuh misalnya, terdapat ada perbedaan di kalangan umat, ya, umat Islam. Ya. Yang pertama adalah perbedaan di dalam rakaat kedua sholat subuh atau sholat fajar. Baik itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Perbedaan yang pertama adalah di antara umat Islam ini ada yang melaksanakan sholat subuh dengan membaca doa kunut di rakaat yang kedua, dan ada yang tidak membaca doa kunut. Nah, gitu ya. Itu ada 2 pandangan seperti itu. Nanti ketika membaca doa kunut dan kita sholatnya berjamaah, kita bermakmum kepada imam yang membaca kunut, maka nanti juga makmumnya itu terbelah jadi 2. Ya. Ada yang ikut
berkunut bersama kunutnya imam, yaitu dia membaca sendiri doa kunut itu bersama imam. Tapi ada juga tidak seperti itu, tapi mengikuti bacaan imam itu dengan mengaminkan bacaan imam. Jadi makmum hanya mengaminkan bacaan kunutnya imam dengan mengangkat kedua tangan. Itu yang kedua. Bahkan berarti tidak hanya dua ya. Yang ketiga, karena dia tidak terbiasa kunut, dia diam saja. Dalam pelaksanaan sholat subuh ada yang membaca kunut, ada yang tidak. Kemudian kalau kita menjadi makmum, ada yang mengikuti kunut bersama imam, artinya makmum itu membaca doa kunut sendiri, imamnya membaca sendiri. Kemudian yang berikutnya ada yang makmum mengikuti bacaan imam dengan mengaminkan kunutnya imam, yaitu dengan bersama-sama mengangkat kedua tangannya, menengadahkan tangan. Dan yang ketiga, orang yang tidak terbiasa membaca kunut, maka dia hanya diam, berdiri, menunggu imam selesai membaca kunut, kemudian mengikuti gerakan imam yang lainnya. Nah ini bagaimana yang seperti itu. Kemudian juga dalam masalah sholat Jumat, ada yang melakukan dalam sholat Jumat itu azan 2 kali. Kita temukan di beberapa masjid, ya. Ada yang azannya 2 kali. Dan ada juga yang azannya 1 kali, yaitu ketika khatib sudah naik mimbar, mengucapkan salam, kemudian azan, dan itulah satu-satunya azan. Nah, maka ini muncul berbagai pertanyaan, tata cara ibadah sholat yang mana yang pantas diikuti dan sesuai menurut tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang jadi masalah di situ. Maka dalam masalah ini majelis tarjih melakukan tentu menelusur apa-apa yang sudah pernah diputuskan dan juga apa-apa yang sudah pernah ditanyakan dan mungkin juga yang sudah pernah difatwakan. Yang pertama bicara masalah kunut pada sholat subuh. Nah di sini ini masalah khilafiyah, khilafiyah bainal muslimin, perbedaan pandangan pendapat di antara umat Islam. Muhammadiyah sendiri berpandangan atau berpendapat bahwa kunut artinya adalah tulul qiyam, artinya adalah lama, berdiri lama untuk membaca doa di dalam sholat. Jadi kalau kita berdiri lama untuk membaca doa di dalam sholat, di antara doa itu juga membaca ayat Al-Quran dan sebagainya, maka yang seperti itu adalah masyru' atau disyariatkan, karena ada tuntunannya. Yang kedua, majelis tarjih berpandangan atau Muhammadiyah berpendapat tidak membenarkan adanya pengertian qiyam di atas tulul qiyam atau berdiri yang lama itu hanya dikhususkan waktu subuh. Jadi tidak mengkhususkan kunut itu hanya di waktu subuh saja. Sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh banyak kalangan umat Islam. Karena apa? Karena
kunut yang dikhususkan di waktu subuh itu diperselisihkan hukumnya. Maka majelis menjelaskan kunut subuh ya, di samping makna asli perkataan kunut berarti tunduk kepada Allah, qanitun ya, qanitun ya. Qanit itu orang yang taat, kunut orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau dari segi kata lafadznya kunut itu tunduk kepada Allah. Tapi makna yang lain adalah tulul qiyam, berdiri yang lama dalam rangka berdoa memohon kepada Allah. Padahal pakai kabel ini ya, bukan pakai wifi ya. Masih naik turun sinyalnya ini. Mungkin nanti Pak bagian IT perlu memperbaiki ini jaringannya. Suaranya hilang ya Pak? Saat ini bisa Pak Ustadz, terakhir bisa. Sudah Ustadz, sudah bisa didengar. Sudah bisa ya? Ya. Tapi gambarnya hilang sendiri. Ampun, Tat. Iya ini, biasanya di rumah lancar-lancar. Tapi ini di kampus kok malah kayak gini. Alhamdulillah suaranya didengar Tat yang terakhir. Iya. Yang terakhir didengar ya, mudah-mudahan nanti rekamannya baik. Tapi putus-putus, Ustadz. Putus-putus ya ini. Iya. Putus diganti lagi. Sinyal. Ya, besok di rumah saja Tat, kalau lebih baik di rumah. Iya. Jadi kunut yang dikhususkan dalam sholat subuh itu diperselisihkan hukumnya. Suara kemerosok dari mana nih ya? Ada suara kemerosok nih. Nah, Tetangga sebelah mungkin. Gimana? Tetangga sebelah Tat. Iya, tapi di sini nggak ada tetangga nih. Di kamar ruang kerja ini tetangganya belum pada datang. Oh, pekatan deh. Nah, dalam hadis Abu Zubair an Jabir, dari Jabir, Nabi mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus salat tulul kunut. Nah, sebaik-baik salat adalah kunutnya yang lama, artinya berdiri dan doanya lama, bacaannya panjang, itu yang terbaik ya. Salat yang terbaik itu seperti itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, terkait dengan kunut ya, doa kunut ya, yang dikhususkan hanya di waktu subuh ya. Muktamar Muhammadiyah pernah membahas yaitu Muktamar Tarjih bahwa kunut sebagai bagian dari sholat tidak khusus hanya pada waktu subuh, jadi itu bisa dilaksanakan di semua sholat. Kemudian bacaan doa yang dikhususkan waktu subuh dengan ini suara saya bisa terdengar apa enggak seperti ini? Kemerosok ini. Campur aduk, kadang bisa, kadang enggak, kadang menangis, kadang tertawa. Ya. Jadi bacaan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait itu kalau dikhususkan untuk sholat subuh
hadis itu sanadnya dhaif ya. Sanadnya dhaif. Kemudian ini kok kemerosot ini apa ya? Ada gangguan apa ini? Saya minta yang lainnya mute-nya dimatikan supaya tidak mengganggu. Matur nuwun. Usul memang ustadznya harus ada yang dampingi dari IT ya, supaya ada yang semacam hostnya gitu. Ya, jadi bacaan Allahumma hdini fi man hadait itu kalau hanya dikhususkan subuh, maka itu adalah sanadnya dhaif ya, sanadnya dhaif. Tetapi kalau tidak dikhususkan, maka itu bisa dibaca. Jadi hadisnya adalah hasan, maka bisa dipakai. Jadi kalau dikhususkan subuh tidak ada tuntunannya. Jadi maka majelis tarjih berpandangan, Muhammadiyah berpandangan bahwa kunut khusus waktu subuh tidak ada. Nah, maka ketika ada beberapa macam masyarakat kita melaksanakan sholat subuh tadi ya. Yang pertama, ketika sholat subuh sendiri ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Ketika berjamaah, ada yang mengikuti imam dengan mengaminkan imam, atau mengikuti imam dengan membaca doa kunut sendiri, dan ada yang tidak membaca apa-apa, karena dia menganggap, memandang kunut subuh adalah bagian dari amalan yang tidak kuat ya, dalilnya tidak kuat. Jadi maka majelis tarjih berpandangan karena dalam masalah ibadah itu harus ada dalil yang memerintahkan, harus ada dalil yang kuat untuk menjadi landasan ya. Ya, maka Muhammadiyah berpandangan bahwa kunut khusus di waktu sholat subuh ghairu masyru'. Nah, itu sudah diputuskan dalam Muktamar Tarjih tahun 76 atau berapa itu di Klaten ya, di Klaten ya. Kemudian juga difatwakan dalam beberapa edisi buku tanya jawab agama karena ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Didasarkan kepada kaidah juga al-aslu fil ibadati al-butlan atau at-tahrim hatta yaqumud dalilu alal amri. Ya, jadi pada dasarnya urusan ibadah mahdhah itu al-butlan, batal atau diharamkan kecuali kalau ada perintahnya. Itulah maka Muhammadiyah berpandangan doa kunut dengan membaca setelah rukuk atau pada waktu i'tidal di rakaat yang kedua, di rakaat yang kedua dengan memanjangkan i'tidal dengan membaca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait dan seterusnya, itu adalah al-butlan atau tidak ada tuntunannya. Tapi bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan, mereka memandang itu memiliki dalil, ya monggo gitu ya. Menurut penilaian Muhammadiyah, dalilnya lemah. Ya. Jalur periwayatan yang dikhususkan waktu subuh itu adalah dhaif ya. Jadi dhaif itu derajat hadis yang terendah. Di bawahnya sudah nggak ada lagi kecuali maudhu.
Maudhu itu adalah hadis yang dipalsukan. Jadi hadis dhaif naik ke atas sedikit namanya hasan li ghairih, naik lagi namanya hasan, naik lagi sahih li ghairih, naik lagi yang tertinggi adalah sahih. Nah, itu ada kriteria-kriterianya, ada ilmunya, ulumul hadis, ya, ada takhrijul hadis. Nah, ini tentang kunut subuh supaya kita memahami. Tapi kalau kunut itu dibaca kapan saja di luar, tidak hanya sholat subuh, jadi tidak mengkhususkan di sholat subuh saja. Kemudian ada doa-doa minta perlindungan kepada Allah, ya, yang kemudian itu disebut kunut nazilah. Ya. Kita minta perlindungan kepada Allah, ya. Kita masa pandemi, ya. Kemudian kita tambahkan doa dalam salat kita, ada kunut nazilah, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Kemudian ada lagi Allahumma dfa'annal bala wal waba, ya, dan seterusnya. Itu termasuk minas sunnah, kalau itu minas sunnah. Jadi apa namanya, doa kunut yang tidak dikhususkan di waktu subuh itu minas sunnah, dan kunutnya adalah kunut nazilah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin adanya musibah dan lain sebagainya. Berikutnya tentang perbedaan di dalam sholat Jumat, terutama adalah perbedaan dalam azan, ya. Jadi kalau di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah mengambil dalil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Jadi haddatsana Adam ini bukan Nabi Adam, ya, salah seorang tabi'in, ya. Jadi Adam telah bercerita kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Za'bin telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri. Jadi ini sudah periode tabi'in, bahkan mungkin sudah tabi'ut tabi'in, ya. Di sana dikatakan, kanan nida'u yaumal jumu'ati awwaluhu idza jalasal imam alal mimbar. Jadi Adam mengatakan bahwa awalnya, ya, azan waktu sholat Jumat itu yaitu ketika imam atau dalam hal ini adalah khatib, ya, sudah naik mimbar dan dia duduk setelah mengucapkan salam kemudian duduk, maka muadzin mengumandangkan azannya, ya. Jadi idza jalasal imam alal mimbar ala ahdin Nabi, pada zaman Nabi seperti itu, wa Abi Bakrin, begitu juga pada masa Khalifah Abu Bakar, wa Umar, dan juga masa Khalifah Umar. Falamma kana Utsman, ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, wa kasuran nas, dan manusia semakin banyak, semakin luas, ya, jangkauan, ya, sehingga dikhawatirkan suara azan tidak terdengar kalau hanya pada saat masuk waktu Jumat dan imam sudah naik ke mimbar kemudian duduk. Maka Utsman bin Affan zadan nida'a
as-salisa ala az-zawra. Maka Utsman bin Affan ya menambahkan azan di atas Zawra. Zawra itu adalah suatu tempat yang ada di pasar ya, sehingga azan itu bisa didengar oleh orang-orang yang ada di pasar itu ya. Jadi azan yang pertama sebelum masuk waktu Jumat ya, itu dilakukan oleh atau ditambahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa hari itu hari Jumat, maka ketika mendekati waktu Jumat ya, muadzin atau orang yang ditugasi untuk azan mengumandangkan azan di tempat-tempat keramaian. Jadi tidak seperti sekarang. Sekarang ada azan 2 kali, tetapi dikumandangkan sudah masuk waktu Jumat dan azannya di masjid. Nanti setelah itu ini LI ini siapa ya? Kok bikin rame terus LI ini? Ya. Jadi kalau dulu azan 2 kali dilakukan oleh Utsman bin Affan, dalam hadis dikatakan menambah azan yang ketiga, itu artinya kan azan itu ada azannya sendiri, ada iqamahnya ya. Ketika sholat didirikan ada iqamah, itu azan yang kedua. Dan azan yang ketiga adalah azan yang dikumandangkan jauh sebelum masuk waktu Jumat ya, mungkin setengah jam atau 1 jam sebelumnya, dan azan dikumandangkan di tempat-tempat keramaian. Jadi kalau mau azan Jumat untuk mengingatkan umat Islam, ya mestinya kalau mengikuti Utsman bin Affan ya seperti itu, azannya di tempat-tempat keramaian. Ya. Azannya kalau di kampus keliling ke kantor-kantor, ke kelas-kelas gitu ya, mengingatkan ini waktu Jumat untuk segera diselesaikan perkuliahannya dan siap menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat begitu. Nah, makanya kalau sekarang itu azan Jumat 2 kali tetapi sudah masuk waktu sholat Jumat dan dikumandangkan di masjid, tidak mengikuti sunnah sahabat Utsman bin Affan ya. Nah, jadi kalau kita mengikuti Utsman bin Affan ya seperti itu, dan itu adalah bagian dari amalan sunnah sahabiyah atau bisa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi mestinya kalau mau mengikuti sunnahnya sahabat Khalifah Utsman bin Affan, azan yang pertama itu dikumandangkan sebelum masuk waktu Jumatan dan dikumandangkan di tempat-tempat keramaian. Mungkin di sawah-sawah kalau di masyarakat pertanian, di pasar masyarakat perdagangan. Nah, kalau di kampus ya di kampus ya, di kelas-kelas dikumandangkan. Tapi sekarang bisa diatur, tidak harus begitu ya. Pengeras suaranya dipasang di dekat-dekat kelas kan begitu, sehingga orang tahu, oh ini sudah masuk waktu sholat Jumat untuk siap-siap. Nah ini tentang perbedaan di situ. Kenapa terjadi perbedaan? Ya karena Utsman bin Affan
memperhatikan masyarakat semakin luas, semakin banyak, kalau mengandalkan azan yang ada di masjid dan masuk waktu Jumat, dikhawatirkan waktu itu umat Islam banyak yang tidak mendengar azan. Maka kemudian beliau menambahkan azan tetapi jauh sebelum masuk waktu Jumat dan dikumandangkan di tempat-tempat keramaian, ya, tempat-tempat keramaian. Maka majelis tarjih mengembalikan azan sholat Jumat itu kepada tata cara yang pertama, yaitu yang dilakukan oleh zaman Nabi, kemudian zaman Abu Bakar As-Siddiq dan zaman Umar, yang azannya hanya satu kali. Di saat imam sudah naik ke mimbar, sudah menyampaikan salam, kemudian duduk dan muadzin menyampaikan azannya. Apalagi sekarang sudah ada perangkat, ya, perangkat untuk mengeraskan suara itu, ya. Perangkat untuk mengeraskan suara, sehingga azan itu cukup satu kali sebagaimana yang ditentukan oleh sunnah Nabi SAW. Sehingga yang dipraktekkan Utsman bin Affan itu kalau mau dipakai silahkan, tapi ya ikuti cara Utsman. Nah, tapi kalau enggak dipakai, kembali kepada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kondisi yang sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak relevan untuk dilaksanakan karena perangkat untuk mengeraskan suara, loudspeaker sudah begitu canggih sehingga azannya cukup satu kali. Wallahu a'lam bishawab. Ini pandangan majelis tarjih seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kita sebulan lagi, kurang lebih 1 bulan ya, sebulan lagi kita akan memasuki Ramadan. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, orang yang belum membayar utang 2 Ramadan yang lalu, jadi sudah lewat Ramadan, belum bayar utang, untuk Ramadan yang sebelumnya itu bagaimana ya? Jadi ini pertanyaan disampaikan oleh seorang warga Muhammadiyah ya. Tidak disebutkan alamatnya ya. Namanya Pak Daru. Ya, di sini disebutkan ada pertanyaan, seorang teman sakit kemudian membatalkan puasa ketika Ramadan. Nah, kemudian sampai lewat Ramadan berikutnya belum membayar utangnya. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Nah, jadi untuk pertanyaan tentang, ya ini kan sekaligus mengingatkan terutama yang banyak punya utang puasa itu kan ibu-ibu ya. Monggo ibu-ibu yang mungkin masih punya utang puasa, ini sudah berada di akhir bulan Rajab ya. Tanggal 11 Mei besok hari Kamis, tanggal merah itu bertepatan dengan 27 Rajab. Peringatan Isra wal Mi'raj, sekaligus 27 Rajab itu peringatan Milad Aisyah. Milad Aisyah. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ya kembali kepada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin
faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi setelah perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai la'allakum tattaqun, itu ditegaskan ayyamam ma'dudat. Puasa Ramadan itu ditetapkan beberapa hari yang sudah ditentukan, yaitu 1 bulan penuh di bulan Ramadan. 1 bulan itu ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Nabi mengatakan asyahru kaza, berarti 30, wasyahru wahakaza. Jadi kadang 30, kadang 29. Tapi yang banyak dilakukan oleh Nabi, kebetulan qadarullah Ramadannya pas 29 hari. Kalau tidak salah, Ramadan tahun ini kita akan berpuasa 1 bulan dengan hitungan 30 hari kalau tidak salah ya. Nah, maka bagi yang masih punya hutang, segera diselesaikan hutangnya. Ini hutang kepada Allah ya. Segera dibayar hutangnya. Nah, sekarang ini masalahnya tadi pertanyaan. Hutang yang tahun lalu belum dibayar, gimana gitu ya. Nah, dari ayat tersebut diambil pelajaran bahwa beberapa golongan yang mendapatkan rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa, tetapi diberi beban untuk mengganti puasa di hari yang lain. Ya, golongan tersebut antara lain adalah yang pertama orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Itu boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian wajib mengganti atau mengqadha pada hari yang lainnya. Nah, adapun yang dimaksud hari yang lain tentu adalah hari di luar Ramadan. Nah, golongan ini sama juga dengan perempuan yang sedang haid dan tidak berpuasa Ramadan, maka wajib mengganti puasa atau mengqadha puasanya di luar Ramadan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah ya. Aisyah mengatakan qalat kana yusibana zalika fa nu'maru biqada'is shaum wala biqada'is shalah. Aisyah mengatakan kami para perempuan ini kadang-kadang mengalami itu, yaitu mengalami haid. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan mengqadha sholat. Ini kemurahan Allah kepada umat Muhammad, umat Islam ya. Terutama kepada ibu-ibu ya, kepada ibu-ibu. Jadi diperintahkan qadha puasa tapi tidak qadha sholat. Nah, jadi jangan ketika nggak puasa kemudian diperintahkan mengganti puasa, jangan mengeluh kita ini dilarang puasa tapi suruh ganti kan gitu kan. Padahal ada kemurahan lain, dilarang sholat tapi tidak mengganti sholatnya. Betapa beratnya kalau qadha sholat juga harus dilakukan. Itu hadis Aisyah ya, jelas ya. Jadi para perempuan ada waktu-waktu tertentu karena haid dilarang berpuasa tetapi wajib mengganti. Tapi untuk sholat dilarang melaksanakan sholat tapi tidak wajib mengganti. Dan yang kedua, orang yang merasa berat atau memiliki
ya kemampuan yang lemah untuk melaksanakan puasa. Yang dalam ayatnya dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Jadi orang yang kalau puasa betul-betul ngoyo, jadi enggak kuat gitu ya. Maka orang tersebut boleh tidak berpuasa, tapi gantinya adalah dengan membayar fidyah. Tidak mengganti puasa, tapi membayar fidyah. Nah, dalam hal ini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Al-Hakim, dikatakan Ani bin Abbas rukhisa li syaikhil kabir ayyuftira wa yut'ima ala kulli yaumin miskinan wala qada'a alaihi. Jadi Ibnu Abbas mengatakan diberi rukhsah, diberi keringanan kepada asy-syaikhul kabir. Syekh itu artinya orang yang sudah tua ya. Orang yang sudah tua, asy-syaikhul kabir. Itu bukan syekh dalam arti syekh yang kita sebut-sebut ya, syekh ahli agama, bukan. Asy-syekh, syekh itu orang yang tua, al-kabir juga tua, usianya sudah tua. Maka asy-syaikhul kabir itu orang yang sudah berusia lebih dari 60 tahun itu semuanya sudah asy-syaikhul kabir ya. Sudah asy-syaikhul kabir. Nah, jadi orang yang sudah asy-syaikhul kabir itu diberi keringanan tidak berpuasa dengan cara memberi makan kepada orang-orang miskin setiap hari satu orang miskin. Nah, adapun berkaitan dengan orang yang belum membayar puasa, membayar utang puasa sampai melewati Ramadan berikutnya itu bagaimana ya? Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi yang menyebabkan batalnya karena sakit atau karena yang lain ya. Nah, kemudian ya dia hanya membayar sebagaimana yang jadi kalau tidak mampu berpuasa karena sakit, karena tua tadi ya, sakit tua, nggak mampu puasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin, dan tidak perlu mengganti puasa. Sedangkan waktu membayar puasa adalah pada hari-hari di luar bulan Ramadan, dan berdasarkan keumuman ayat, tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Jadi tidak ada batas waktu dalam arti Islam memberikan kelonggaran. Tetapi etikanya ya, membayar utang itu harus disegerakan gitu ya. Disegerakan sehingga kalau bisa ya tidak melonjak kepada Ramadan tahun berikutnya lagi kan begitu. Ya. Jadi menurut Majelis Tarjih, orang yang Ramadan, misalnya ini sekarang Ramadan 1442, yang 1440 belum juga hutang tahun sebelumnya belum dibayar. Nah, itu ya segera dibayar dan dengan begitu selesai. Jadi tidak perlu membayar membayar puasa kemudian ditambah fidyah. Memang ada yang mengatakan begitu. Tapi menurut Majelis Tarjih ya sesuai dengan keumuman ayat tadi, fa'iddatum min ayyamin ukhar ya segera diselesaikan hutangnya dengan bertobat kepada Allah karena dia agak delawer melonjak kepada tahun berikutnya, maka ya segera bayarkan dan bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah karena dalam membayarnya menunda-nunda, kira-kira begitu.
Wallahu alam bisawabnya. Ini Bapak Ibu tentang membayar hutang yang lewat Ramadan berikutnya ya. Lewat Ramadan berikutnya majelis tarjih berpandangan ya seperti membayar hutang puasa biasa saja. Jadi segera dikerjakan hutangnya, dibayarkan keteledoran sampai melewati tahun berikutnya itu kita serahkan kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi kira-kira seperti itu. Ini pendapat majelis tarjih. Jadi disebutkan dalam kalimat terakhir agar beristighfar, mohon ampun dan bertaubat untuk tidak mengulangi kelalaiannya lagi dan tetap wajib membayar hutang puasanya setelah Ramadan berikutnya. Jadi misalnya hutang tahun lalu 1441 mau dibayar, ternyata ini sudah masuk Ramadan 1442. Jadi kalau ini masih ada waktu ini sekarang. Ingatnya besok sudah puasa Ramadan. Maka nanti selesai Ramadan harus segera diprogramkan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya dan tadi beristighfar, mohon ampun dan bertobat kepada Allah karena sudah melalaikan kewajibannya. Wallahu a'lam. Baik, ini saya akan membuka chat, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, Pak Soleh Amini, bagaimana sejarah asal muasal sholat Jumat itu? Wah, ini kalau menerangkan asal muasal sholat Jumat, ya panjang gitu ya. Yang jelas, kewajiban sholat Jumat itu di dalam riwayat, ya, ketika Nabi melakukan perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah dan sampai di kota Quba, datanglah kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Jadi turun ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka kemudian Nabi bersama para sahabat mendirikan masjid di kota Quba. Bagi Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, biasanya ada paket kunjungan ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Nah, itulah Nabi pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Dan setelah itu, setiap Jumat, Nabi bersama umat Islam melaksanakan sholat Jumat dan sholatnya, azannya satu kali. Diteruskan pada zaman Abu Bakar, azannya juga satu kali, zaman Umar bin Khattab juga satu kali. Nah, baru pada Utsman bin Affan ketika umat Islam semakin banyak, dan waktu itu tentu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat mungkin ya masih terbatas ya. Sehingga Utsman bin Affan menambahkan satu azan lagi. Tapi dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat Jumat. Ya mungkin kalau perkiraannya ya mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam sebelum masuk sholat Jumat. Dan azannya itu di tempat-tempat keramaian orang. Ya. Di pasar, mungkin kalau di daerah pertanian, di kebun kurma atau apa begitu ya. Untuk mengingatkan umat Islam bahwa hari itu Jumat untuk segera bersiap menuju masjid. Berikutnya Bu Dwi Haryanti. Kita perlu ikut angkat tangan apa tidak ketika sholat subuh imam
kita membaca doa kunut dengan mengangkat tangan. Mohon maaf kalau tadi sudah dijelaskan. Jadi begini, itu bisa dua-duanya ya. Kalau kita mengikuti dalil umum, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, ya. Maka kalau kita mengikuti dalil umum hadis itu, ya imamnya membaca kunut dengan mengangkat tangan, kita ikut mengangkat tangan. Mengangkat tangan, apakah kita ikut doa kunut atau sekedar ikut mengangkat tangan. Jadi itu kalau mengikuti dalil hadis itu. Tapi kalau kita punya pandangan bahwa kunut khusus subuh itu ghairu masyru', kunut khusus subuh itu tidak disyariatkan karena tidak memiliki dalil yang kuat, maka kita tidak mengikuti. Kita ikut sholat subuhnya, tapi kita tidak ikut mengangkat tangan ketika imamnya kunut karena kita memandang bahwa, meyakini bahwa kunut yang dikhususkan di waktu subuh itu tidak memiliki dalil yang kuat. Tadi juga sudah saya jelaskan ya. Jadi dalam hal ini kita bisa memakai dua alasan ya. Alasan yang pertama, dalil umum Nabi innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Kemudian kalau begitu berarti imam angkat tangan, kita ikut angkat tangan. Kalau imam doanya enggak ngangkat tangan, ya kita diam saja. Enggak ngangkat tangan, enggak perlu juga ikut berdoa. Karena kita berpandangan doa kunut khusus dikhususkan subuh itu hadisnya lemah, dalilnya tidak kuat. Jadi yang kedua, atau kita enggak ngikuti apa-apa, hanya kita menunggu sampai imam selesai kunut. Kemudian yang berikutnya Pak Wisnu. Jika seorang ibu melahirkan di hari pertama Ramadan, merasa lemah karena menyusui, sekaligus sedang nifas, kewajibannya membayar fidyah atau mengqadha puasa. Mohon penjelasannya. Jadi kalau melahirkan di hari pertama Ramadan, itu kan nifasnya bisa beberapa hari kan gitu. Maka kemudian juga lemah ya, karena harus menyusui ya. Harus menyusui, maka kewajibannya sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, seorang ibu yang menyusui, maka boleh dia meninggalkan puasa dengan membayar fidyah ya. Karena masa menyusui itu sampai 2 tahun ya. Masa menyusui itu sampai 2 tahun, sehingga tidak mungkin dibayar di luar Ramadan untuk tahun berikutnya. Tentu harus melampaui Ramadan berikutnya gitu. Dan itu nanti menumpuk dengan hutang-hutang puasa yang lainnya yang mungkin banyak dialami oleh seorang ibu. Maka berkaitan dengan menyusui, bahkan juga ibu hamil, itu menurut hadis dari Ibnu Abbas itu dibolehkan dengan membayar fidyah. Maka kategorinya termasuk wa 'alal ladzina yutiqun. Akan tetapi ada fatwa ulama, saya lupa apakah Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin ya, untuk ibu hamil atau menyusui yang meninggalkan puasa itu apakah harus membayar puasa di hari lain atau fidyah, itu dikaitkan dengan mungkin
advice seorang dokter ya, advice dokter ya. Jadi kalau dengan berpuasa itu mengganggu produksi susu atau produksi makanan untuk bayi yang sedang dikandungnya, maka dia membayar fidyah ya. Tidak mengganti puasa tapi membayar fidyah. Tetapi kalau itu tidak mengganggu ya, maka dia malah tetap puasa ya. Kalau tidak mengganggu, maka dia kuat puasa, maka dia tetap puasa. Tapi kalau dia tidak berpuasa, maka dia mengganti di hari yang lainnya. Mengganti di hari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hutang puasa yang numpuk dari tahun-tahun yang lalu. Apakah wajib wajib ya. Hutangnya tetap wajib dibayar ya. Tetap wajib dibayar, dan tadi majelis tarjih menyarankan untuk banyak-banyak beristighfar dan bertobat karena sudah melalaikan, menunda-nunda bayar hutang. Apa ada batasan waktu membayar fidyah? Batasan waktu membayar fidyah adalah ketika puasa yang tidak dilakukan itu sudah berlalu. Jadi bukan membayar sebelumnya. Jadi tidak prabayar tapi pasca bayar ya. Artinya misalnya saya tidak kuat berpuasa karena usia sudah tua misalnya ya, dan tidak bisa membayar dengan membayar berpuasa lagi karena memang nggak kuat ya, maka 1 hari yang sudah dilewati itu dibayar. Jadi ketika hari pertama nggak puasa, maka dibayar di hari itu juga di sore harinya atau dibayar besok harinya. Ya. Jadi bukan dibayar sebelumnya. Nah ini 10 hari ke depan saya nggak puasa, saya bayar sekarang. Bukan begitu. Jadi kita bayar likulli yaumin miskinan, setiap hari seorang miskin itu bisa dibayar setiap hari ketika meninggalkan puasa, atau dibayar beberapa hari sesudah yang ditinggalkan itu, kemudian dibayarkan ya kalau 5 hari berarti membayar kepada 5 orang masakin, 5 orang miskin. Kemudian apakah masih ada kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki disebabkan kondisi yang mengharuskan untuk menetap di rumah, misalnya karena lockdown, maka tetap wajib ikut. Jika tetap wajib ikut, bagaimana yang sudah terlanjur tidak ikut? Apakah ada kewajiban mengganti? Jadi kalau sholat itu tidak ada kewajiban mengganti. Jadi sholat Jumat itu kewajiban bagi setiap Muslim, dulu sudah saya sampaikan yang lalu ya, Selasa yang lalu ya, kecuali 4 golongan menurut hadis Thariq bin Syihab. Nah ini terkait dengan lockdown ya, harus di rumah, tidak boleh keluar rumah, maka kembali kepada kewajiban asalnya yaitu sholat zuhur. Itu kalau fatwa tarjih begitu juga fatwa majelis ulama. Jadi kalau tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena sesuatu hal, maka kembali kepada sholat zuhur. Tapi ada yang berpendapat tidak ada zuhur di hari Jumat, maka ya sholat Jumat silahkan. Sholat Jumat 2 rakaat karena sendiri nggak ada khutbahnya dan sebagainya. Itu satu pendapat khilafiyah ya. Tapi jumhurul muslimin, jumhurul ulama saya kira lebih menekankan kalau tidak bisa sholat Jumat berjamaah di masjid bersama imam dan khatib, maka kita sholat di rumah dengan melaksanakan sholat zuhur. Jadi tidak diganti dengan sholat Jumat online juga, tidak ya. Maka sholat Jumat online menurut majelis tarjih tidak memenuhi persyaratan-persyaratan
Nah, mungkin kalau sekarang ada syarat khusus dan syarat apa itu ya. Nah, sehingga tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan sholat Jumat. Boleh dikata sholat Jumat online tidak sah. Bu Happy, kalau ada orang yang lanjut usia terus harus membayar fidyah dan kebetulan dari keluarga tidak mampu, pripunnya. Kalau dari keluarga tidak mampu, maka kan di sini ada saudara, ada tetangga yang bisa menanggung ketidakmampuannya, kan begitu ya. Bisa ditanggung oleh saudaranya, oleh keluarganya, atau oleh tetangganya. Itulah makanya kebersamaan ya. Kebersamaan kita, kemudian ada lazismu, ada macam-macam. Nah, itu termasuk supaya kasus-kasus seperti ini bisa terbayarkan ya. Jadi dia nggak mampu berarti bisa dibayarkan. Nah, ini juga terjadi pada kasus yang pernah dialami oleh seorang sahabat lapor kepada Nabi ya. Dia melakukan pelanggaran yang harus membayar berat ya. Jadi melakukan hubungan suami istri di siang hari pada waktu Ramadan ya. Nah, kalau begitu kan dia harus membayar, kan puasanya hari itu mesti batal, dia harus membayar puasa yang hari itu ditinggal. Karena pelanggaran berat dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Yang pertama adalah memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Nah, orang ini lapor kepada Nabi. Kalau gitu kamu memerdekakan budak, gimana saya memerdekakan budak, saya nggak punya uang. Kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana saya mau puasa 2 bulan berturut-turut? Ini baru 4 hari saja sudah bobol. Nah, baru 4 hari sudah bobol, kira-kira begitu. Kalau gitu kamu beri makan 60 orang miskin. Bagaimana saya mau memberi makan 60 orang miskin? Saya ini orang paling miskin. Kemudian ya sudah, kalau gitu Nabi kemudian mengambil 2 karung kurma ya. Nah, ini silahkan kurma ini dibagi kepada 60 orang miskin. Ya Rasul, di kampung saya ini paling miskin saya. Gimana saya memberikan makanan pada 60 orang miskin? Saya paling miskin. Ya sudah, bawa 2 karung kurma ini kamu makan untuk keluargamu. Artinya dia melakukan pelanggaran berat karena nggak mampu membayar apapun. Akhirnya dibebaskan oleh Nabi. Nabi memberikan kebebasan. Nah, kira-kira seperti itu. Orang yang betul-betul tidak punya kemampuan sama sekali, ya, Allah memberikan kebebasan. Tapi ada baiknya kebersamaan, ya hidup bersama tadi, keluarga ikut menanggung. Ya. Kalau ada keluarganya nggak mampu, anggota keluarga yang lain ikut menanggung, membayarkan fidyahnya. Ataupun tetangganya, ataupun tadi, karena kebersamaan dalam organisasi, kita punya lazismu, punya ini, nah itu dibayarkan di situ. Wallahu a'lam. Berikutnya, apa hukumnya ketiduran saat khutbah? Ini Mas Asepnya. Ya, namanya ketiduran ya hukumnya nggak ada hukumnya ketiduran kok ya. Jadi sebaiknya ya kita perhatikan khutbah, jangan tidur ya. Tapi kadang-kadang ada khotib yang kalau khutbah sambil menebarkan obat tidur, sehingga jamaahnya ngantuk semua kan gitu. Ya jadi kalau kita ketiduran karena memang kantuk yang berat, insya Allah Jumatnya tetap sah. Ya. Nah, kemudian apakah
wudhunya batal. Ya. Kalau kita ketidurannya dalam keadaan duduk yang sempurna, maka wudhu kita tidak batal. Tapi kalau kita tertidurnya tidak dalam keadaan duduk, mungkin sampai terlentang, ya, atau sende-sende gitu ya. Karena kalau sende-sende atau terlentang itu beberapa uratnya itu kendor. Kalau uratnya kendor, kemungkinan bisa keluar angin gitu ya, bisa keluar angin. Tapi kalau duduk dengan sempurna, itu urat-uratnya kenceng sehingga bisa menahan keluarnya angin sehingga tidak membatalkan wudhunya. Wallahu a'lam. Pangapunten, saya tanya lagi, apakah ada hukumnya anak membayar puasa orang tuanya karena semasa hidupnya orang tuanya tidak pernah melaksanakan puasa? Begini, kalau orang tuanya tidak pernah melaksanakan puasa, itu karena apa ya? Karena memang tidak pernah puasa, jadi tidak menjalankan syariat. Ya itu tidak perlu dibayarkan, itu karena dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ya. Tapi kalau orang ini sebenarnya ahli ibadah, termasuk ahli puasa, tapi karena sakit, karena sebab tertentu tidak berpuasa, dan belum sempat membayar hutang puasanya itu, maka anaknya itu membayarkan hutang puasa dari orang tuanya tersebut. Nah, jadi ada seorang sahabat yang tanya kepada Nabi, bagaimana, apakah saya harus membayar hutang dari orang tua kami? Ya. Nabi mengatakan, kalau hutang kepada manusia gimana? Dibayar, lebih-lebih hutang kepada Allah. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada hutang puasa yang belum terbayar dari kedua orang tua kita atau keluarga kita, kemudian didahului meninggal, maka kita membayarkannya sebagai keluarga yang terdekat, sebagai anaknya, sebagai saudaranya, atau sebagai mungkin yang meninggal bahkan anak kita, maka orang tuanya membayarkan. Allahu a'lam bishawab. Saya kira begitu Bapak Ibu. Waktunya sudah 8.43. Kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya, kurang lebih sekitar 33 hari lagi atau 34 hari lagi kita akan masuk Ramadan. Monggo dipersiapkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, dan di masa pandemi ini kita masih harus menegakkan protokol kesehatan di samping protokol keimanan dan ibadah kita. Ya, kalau tahun lalu belum ada tuntunan yang lebih rinci, ya, sehingga masjid-masjid kita terlockdown, tidak ada sholat tarawih berjamaah di masjid. Beberapa masjid, ya mungkin ada masjid yang tetap melaksanakan. Maka tahun ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kecuali nanti kalau sudah ada ketetapan dari yang ahli, ya. Oh sudah, sekarang softnya boleh rapat lagi, nggak perlu berjarak. Karena semua sudah vaksin, semua sudah ini, sudah tidak ada kekhawatiran terjadinya penularan dan penyebaran, ya maka kita kembali kepada kondisi yang normal. Tapi kita tidak bisa menetapkan seperti itu, menunggu pemberitahuan kepada yang ahli, ya. Maka kita bertanya kepada ahli. Fas'alu ahlaz zikri
in kuntum la ta'lamun. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.